Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal-soal informatika yang mungkin akan muncul di ulangan informatika pada semester genap ini. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu soal mencocokkan ya. Jadi ini soalnya mencocokkan. Kemudian di sini kita akan mencocokkan tanggung jawab dari masing-masing posisi pekerjaan dalam bidang informatika. Nah, sekarang kita mulai dari yang jabatan yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi di sini jabatan yang pertama itu computer scientist. Nah, computer scientist ini tugasnya adalah menciptakan. Yang ini ya. Kemudian yang kedua di sini ada software developer. Nah, software developer ini tugasnya adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Lalu ada IT arsitektur. Nah, ini tugasnya untuk membuat desainnya ya, mendesain arsitektur teknologi. Lalu yang terakhir ada Chief Information Officer. Nah, ini bertanggung jawab untuk seluruh aspek yang terkait dengan teknologi informasi. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Oke. Nah, untuk soal yang kedua di sini itu mencocokkan simbol flowchart ya, simbol flowchart dengan namanya berdasarkan gambar yang ada di sampingnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang decision ini dulu. Nah, decision itu untuk percabangan keputusan, bentuknya seperti ini. Kemudian ada namanya input output. Nah, ini input output untuk keluaran dan masukan seperti ini. Kemudian ada flow line. Flow line itu garisnya, maka itu yang ini ya. Nah, kemudian ada terminator. Terminator ini digunakan di awal dan di akhir flowchart. Yang ini. Kemudian ada proses. Nah, ini proses yang kotak ya. Kemudian predefined proses. Nah, predefined proses yang ini. Oke, sudah jelas. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa format segmen ya, format sign seperti ini. Nah, untuk yang persen %C ini itu kita gunakan persen %C ini untuk menjadi format sign dari short, maka short itu kita bawa ke sini. Lalu yang persen %D ini untuk in, gini ya. Nah, kemudian yang persen %LD ini untuk double. Sebagai saran mungkin nanti sebaiknya dihafalkan saja ya untuk tabelnya. Oke, nah sekarang kita lanjut soal mencocokkan selanjutnya. Di sini ada slash n atau backslash n ya. Backslash n ini untuk membuat new line. Bisa dilihat sendiri nanti di bukunya masing-masing. Nah, kemudian ada backslash v ya. Ini mungkin lebih mudah kalau saya tulis saja ya. Di sini backslash v ya. Kemudian new pack. Ini ada yang new pack. New pack itu backslash f ya. Kemudian bib bell. Nah, bib bell ini untuk yang backslash a. Nah, ini new line. Oke, baik. Untuk soal berikutnya yaitu poin-poin yang ada dalam laporan akhir ya, kemudian ada kecualinya, berarti yang tidak ada di laporan akhir. Nah, demo aplikasi ini ada di laporan akhir, karena ini kecuali maka dia tidak termasuk jawaban yang benar. Kemudian kendala pengembangan ini tidak ada di laporan akhir, maka dia benar ya. Lalu ada rencana tindak lanjut juga tidak ada di laporan akhir, maka dia benar. Lalu temuan masalah di lapangan. Nah, ini temuan masalah ini ada ya di laporan akhir. Dan yang terakhir itu deskripsi umum proyek. Nah, karena ini ada juga, maka ini tidak termasuk ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah B dan C.
Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berikut ini produk informatika dalam aspek ekonomi yang dikembangkan di Indonesia yang memiliki unicorn, ya, unicorn, atau dengan nilai valuasi di atas 1 US dollar, ya, 1 miliar US dollar. Ingat, ini yang dikembangkan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama yaitu Shopee, kemudian ada Gojek, lalu Tokopedia, Lazada, dan Traveloka. Nah, bisa kalian sambil cek juga di buku LKS kalian. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa yang masuk itu ada Tokopedia, ini ya, kemudian ada Gojek. Nah, lalu ada juga Traveloka ini. Maka jawabannya sudah jelas ya. Kalau Shopee dan Lazada ini tidak ada ya disebutkan di LKS kalian. Nah, jadi ada 3 ini. Oke, lanjut. Berikut ini tipe data yang memiliki spesifik format size-nya itu %D. Nah, yang menggunakan format size %D ini ada 2 ya, yaitu int dan float. Nah, maka jawabannya itu yaitu D dan C. Oke, nah jadi pertanyaan berikutnya yaitu ini yang tidak termasuk dalam tahapan pelaksanaan proyek. Nah, jadi itu ketika proyeknya dilaksanakan, kegiatan apa sih yang tidak dilakukan, begitu ya. Nah, baik, kita mulai cek satu-satu jawabannya. Yang pertama, melakukan observasi lapangan. Ini sudah jelas, kita akan melakukan observasi lapangan, maka dia benar atau ada dalam tahapan ya. Nah, lalu penyusunan laporan akhir. Penyusunan laporan ini bukan di tahapan pelaksanaan, tapi di Oke, kenapa saya tulisnya malah pelaksanaan? Oke, jadi kalau ini bukan di tahap pelaksanaan, tapi tahap akhir ya. Oke, maaf. Ini salah nulis terus. Oke, jadi penyusunan laporan akhir ini ada di tahap akhir. Nah, kemudian menyusun tim ini ada di tahap pelaksanaan ya. Lalu menyusun rencana kerja ini juga ada di tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi diri ini di tahap akhir. Pertanyaannya adalah yang tidak termasuk dalam tahap pelaksanaan proyek, maka jawabannya adalah E, refleksi dan evaluasi diri serta penyusunan laporan akhir. Oke, kita lanjut. Perhatikan flowchart ini. Perhatikan flowchart berikut ini. Start, masukkan bilangan, kemudian bilangan mod 3 sama dengan 0, kemudian ada yes dan no. Jika no dia bilangan ganjil, jika yes dia bilangan genap, kemudian n. Lalu pertanyaannya, pada flowchart di atas, bagian yang memiliki kekeliruan dalam penulisan flowchart terdapat pada bagian. Nah, di sini ada diberikan pilihan kondisi input, awal flowchart, output, kondisi, dan akhir flowchart. Sekarang kita cek dulu. Untuk di awal, dia sudah benar menggunakan terminator. Ini juga sudah benar, karena ada prosesnya masukkan bilangan dan sudah menggunakan simbol input dan output. Nah, kemudian ini juga sudah benar, ini juga sudah benar, begitu juga dengan yang ini. Nah, sekarang kita cek yang ini. Jika bilangan mod 3 sama dengan 0 ya, maka jika dia nilainya 0 dia akan jadi genap, jika dia nilainya ganjil dia akan jadi nilainya tidak 0 maka dia akan menjadi ganjil. Apakah itu benar? Nah, sekarang kita akan membuktikan terlebih dahulu. Seandainya bilangannya ada 8, kemudian kita mod dengan 3,
bagaimana, berapa hasilnya, maka hasilnya adalah 2. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka itu artinya ya 8 ini bilangan ganjil, maka kesalahannya terjadi pada bagian ini ya, pada bagian kondisi. Nah, jawabannya yang ini. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan gambar di atas, simbol yang berfungsi untuk melakukan pengujian kondisi ditunjukkan pada nomor. Oke, ini baru saja kita jawab ya tadi ya, berarti jawabannya yang ini. Ini ya, 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada program, bisa kalian baca sendiri. Berdasarkan gambar di atas, sintaks yang digunakan untuk membuat nama atau judul pada grafik adalah, nah, nama atau judul. Oke, paling sederhana kita lihat di sini ya. Di sini ada title, bar, X label, Y label dan X label, kemudian PLT show, ada nilai dan mapel. Nah, sekarang yang mana sih yang menunjukkan judul? Nah, kalau misalnya kalian sering belajar bahasa Inggris, sudah jelas title itu untuk judul. Ya, maka jawabannya adalah PLT title. Oke, sudah ya. Lanjut. Kemudian di sini kita dikasih program lagi berdasarkan program di atas yang ditampilkan di atas ya. Pernyataan yang tepat terkait dengan program tersebut. Nah, yang kita langsung baca dulu jawabannya. Judul yang dimunculkan pada grafik adalah rekap nilai mata pelajaran. Mari kita lihat apakah benar titelnya begitu. Salah. Maka ini salah. Grafik data yang ditampilkan akan berwarna biru. Mari kita lihat PLT bar, mapel, nilai color blue. Nah, ini benar. Kemudian pernyataan yang tepat terkait program tersebut ya. Kita mulai lagi. Grafik yang ditampilkan berupa grafik batang. Nah, ini PLT bar ya. Ini benar karena ada PLT bar. Lalu data yang ditampilkan adalah data nilai mata pelajaran. Data nilai mata pelajaran. Nah, ini ya. Benar. Kemudian perintah yang digunakan untuk menampilkan visualisasi data adalah PLT bar. Nah, ini perintah menampilkan visualisasi data itu PLT show ya. Maka yang ini salah. Maka jawabannya adalah B, C, dan D. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya itu, nah, pada program di atas hasil yang akan diperoleh pada saat menjalankan program pada pemanggilan indeks ketiga. Nah, jadi diingat indeks itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang ini ada di indeks 0, ini 1, ini 2, dan ini 3. Maka yang akan dilakukan pada saat pemanggilan data indeks ketiga itu memanggil Indira. Nah, sekarang untuk nilai B di dalam data, maka ini B disebutnya, kita mencoba jika ini ya, dicoba dulu print nilai B dibagi 2. Apakah Indira bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, karena dia karakter. Maka dia akan mencoba untuk menampilkan tulisan bukan bilangan. Maka jawabannya adalah bukan bilangan. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Tampilan di atas merupakan tampilan struktur pada bahasa pemrograman. Nah, ini sudah sempat Ibu jelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini ya, yang seperti ini. Nah, ini strukturnya adalah bahasa C. Oke, jadi jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Tampilan di atas merupakan tampilan struktur pada bahasa pemrograman. Nah, yang ini juga ya. Ini kita sudah membahas ini pada awal bab di semester 2. Ini adalah bahasa Python. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perhatikan program berikut. Nama-nama berikut ini adalah nama yang akan muncul ketika program di atas dijalankan kecuali. Oke, kita tandain kecuali. Jadi di sini ada, kita coba perintahnya. Yang pertama di sini ada nama Andini, Brian, Amber, Rose, dan Angel. Oke, mau ditulis ulang juga boleh, mau tidak juga boleh ya. Andini, Brian, Amber, Rose, sama Angel. Kemudian perintahnya adalah siswa ketiga sama dengan Charles. 0, 1,
2, 3. Maka Rose diganti menjadi Charles. Nih ya, ini Rose diganti menjadi Charles. Siswa dot append Adam. Nah, nih di sini ditambahkan Adam. Maka dari semua nama-nama yang ada di sini, yang tidak akan ada itu adalah Rose. Kita lanjut. Perhatikan sintaks program berikut ini. Berikut ini pernyataan yang tepat untuk program di atas adalah, mari kita coba. Pengujian kondisi dilakukan dengan menggunakan fungsi if else. Nah, ini if else benar ya. Kemudian program dibuat dengan menggunakan bahasa C. Coba diperhatikan baik-baik ya. Apakah ini menggunakan bahasa C? Ya, ini tidak menggunakan bahasa C. Pengujian kondisi pada program menggunakan operator aritmatika dan operator kesamaan. Nah, ini operator aritmatika, ini operator kesamaan. Lanjut, data yang diinput berupa bilangan real. Ayo, ini in bilangan apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kemudian sebentar, saya lupa ngasih tahu ke kalian. Jadi bilangan maksudnya in itu adalah bilangan bulat ya. Nah, in itu adalah bilangan bulat. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi di sini X ya atau bukan. Program yang dibuat adalah program pengujian bilangan genap dan ganjil. Dilihat di sini ya, genap ganjil benar. Maka jawabannya adalah A, C, dan E. Lanjut. Pernyataan yang benar tentang program di atas. Mari kita lihat ya pernyataannya. Yang pertama, program di atas menggunakan fungsi perulangan for. Apakah ada? Iya, benar. Maka ini benar. Lambang garis N digunakan untuk melakukan tab. Ini salah ya, sudah jelas. Variabel i merupakan data dengan tipe data karakter. Nah, di sini lihat nih, ini in ya. Maka ini salah. Lalu, hasil yang muncul saat program dijalankan ada tulisan selamat sebanyak 10 kali. Nah, ini ada 10 ya perulangannya dan tulisannya selamat. Maka ini benar. Program dibuat dengan menggunakan bahasa Python. Nah, ini sudah jelas karena ada include ini ya, maka ini bahasa C. Maka jawabannya yang ini salah. Maka jawabannya benar adalah A dan D. Oke, perhatikan tampil pada program di atas. Pada program tersebut hasilnya akan muncul pada saat program dijalankan adalah, oke, ini ya, bilangan 1 dikali bilangan 2, atau bisa dituliskan ini 8 dikali 6 ya. 8 kali 6 itu berapa? Nah, 8 kali 6 itu sama dengan 48. Tapi karena kita tidak ada memberikan teks, ini hanya tulisan hasil saja, maka jawabannya adalah 48 atau sama dengan D. Nah, lanjut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang tester. Oke, kita lanjut ya sekarang tester. Nah, di sini yang pertama dikatakan bahwa tester itu menulis kode. Menulis kode ini bukan tugas seorang tester ya. Ini bukan tugas seorang tester. Kemudian melakukan analisis proses. Nah, ini juga bukan nih. Membuat skenario tes. Nah, sudah jelas ya karena itu tester. Lalu mendokumentasikan hasil tes, ini juga iya. Menyusun jadwal kerja. Nah, yang ini bukan. Maka jawaban yang benar adalah C dan D. Baik, kita lanjut. Di sini untuk tipe data ya. Tipe data yang memiliki memori atau ukuran memorinya itu 8 bit. Ya. Ukuran memorinya 8 bit atau ukuran yang paling gede nih. Nah, cara sederhananya itu adalah kalian harus ingat dulu yang mana sih yang paling besar nih ya. Nah, sekarang kalau short ini ya, dia itu bukan 8 bit ya untuk memorinya.
kemudian float, ini juga bukan, ini juga bukan, ini bukan. Jadi yang ukuran memorinya 8 byte itu adalah long dan double ya. Jadi ini sama ini itu ukuran memorinya 8 byte. Jadi harus dihafalkan betul ini ya. Oke. Nah, kita mulai ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan completion ya. Ini namanya pertanyaan completion. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Nah, ini disebut dengan apa? Di sini kita bisa menuliskan jawabannya. Jadi, kalau ini jawabannya adalah konstanta. Oke, ini untuk penulisannya silahkan, yang penting sesuai hurufnya ya. Besar kecilnya nggak jadi masalah. Jadi sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai disebut dengan konstanta. Kita lanjut. Kemudian di sini pertanyaannya, sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai ya, sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai ini disebut dengan variabel. Kemudian lanjut. Pada tahun 1943, seorang imam bernama John Mosley berhasil menciptakan sebuah mesin yang dikenal dengan nama. Nah, untuk yang ini kalian jangan tulis nama lengkapnya, cukup singkatnya saja seperti ini ya. Oke, jadi ini jawabannya ENIAC. Nah, sekarang kita lanjut cek. Pada flowchart di atas terdapat kesalahan penggunaan simbol. Kesalahan tersebut adalah pada penggunaan simbol terminator. Nah, jadi di sini terminator itu bukan begini ya bentuknya. Bukan, maaf, begini maksudnya. Tapi dia itu hampir menyerupai kotak begitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian buatnya lingkaran seperti ini, itu bukan terminator ya. Oke, kita lanjut. Pada program di atas, fungsi yang digunakan untuk melakukan perulangan. Nah, ini sudah jelas perulangan itu ini ya. Jadi jawabannya adalah for. Kemudian lanjut. Nah, ini Charles Babbage adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer dengan pemrogram pertamanya yang bernama Ada Lovelace ya. Ini Ada Lovelace. Kemudian Charles Babbage ya, ini gagasan tentang komputer dengan pemrograman pertamanya. Ini jawabannya benar. Dalam penggunaan bahasa C terdapat 6 komponen penting yang harus diketahui oleh seorang programmer. Nah, di sini untuk komponennya itu ada 5 ya yang benar. Ada tipe data, konstanta, variabel, kemudian keyword, sama identifier. Jadi ini jawabannya false. Oke, lanjut. Google Collaborate atau Google Colab ada sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Nah, ini benar ya, karena memang kita mengakses Google Collaborator itu melalui Google Drive juga bisa. Nah, kemudian haki atau hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Right atau IPR merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, untuk yang ini jawabannya bagaimana? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini benar ya. Jadi haki ini untuk hak bagi kita untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Oke, jadi jawabannya benar. Oke, lanjut keyword atau kata kunci ya.
adalah kata yang telah memiliki makna khusus yang tidak dapat diubah. Ayo, masih ingat nggak nih? Udah dipahami belum? Ya, jadi ini keyword itu memang adalah kata yang telah memiliki makna khusus ya, jadi dia nggak bisa dirubah gitu. Nah, tidak dapat diubah ya, jadi ini benar. Oke, lanjut. Konrad Zuse adalah seorang insinyur yang berhasil menemukan sebuah komputer digital pertama yang dikenal dengan Z1 ya, dan hancur pada saat Perang Dunia Kedua. Ini benar. Kalau misalnya kalian baca itu Konrad Zuse emang seperti itu ya. Oke, kemudian lisensi domain pabrik ya. Lisensi domain pabrik adalah jenis lisensi yang semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum dan setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Nah, yang ini benar ya. Lisensi komersial ya, ini mari kita tekankan di sini, komersial adalah lisensi yang disediakan secara gratis. Ayo, gratis, dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Nah, ini false. Oke, kita lanjut. Lisensi open source artinya aplikasi atau software tersebut dapat digunakan, dikembangkan, diubah, dan disebarkan secara gratis. Nah, nih gratis lagi. Dan juga mudah didapatkan dari sumber-sumber internet. Kalau yang ini ya, ini itu kan ini itu open source ya. Ini jawabannya true. Oke, lanjut pada pendekrelasian variabel ya. Ini pendekrelasian variabelnya di pemrograman C itu dia bilang ada 3. Deklarasi tipe data dan nama variabel, misalnya in nilai ya. Ini kemudian deklarasi tipe data, nama variabel dan nilai awal pada suatu variabel, misalnya in nilai sama dengan 3. Nah, kemudian mendeklarasi variabel sekaligus dengan ketentuan memiliki tipe data yang sama, misalnya in nilai 1 nilai 2. Jadi jawabannya benar. Pasal 40 Undang-Undang nomor 28 ya, nomor 28 tahun 2014. Nah, adalah undang-undang yang mengatur tentang pengesahan WTO, katanya begitu. Nah, jadi WTO itu bukan undang-undang yang pasal 40 ya. Undang-undang pasal 40 nomor 28 tahun 2014 itu tentang haki ya. Jadi ini jawabannya false. Oke, itu dia soal-soal kita. Bagi yang kebingungan nanti bisa coba ditonton ulang. Kalau misalnya video kecepatan bisa di pause ya. Demikian, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.